Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar bertemu dua teman lama. Mereka berdua benar-benar muncul. Tubuh utama Yu Chen memiliki rambut gelap dan berkilau yang indah jatuh di lehernya yang seputih salju. Alis hitamnya yang indah melengkung, dan bulu matanya panjang. Matanya yang cerdas mengalir dengan kilau yang luar biasa. Ada kecantikan dunia lain yang luar biasa baginya. Ketika mereka bertemu lagi, Shi Hao secara alami merasa sedikit aneh di dalam. Dia sebelumnya telah menangkap tubuh keduanya. Dan pada malam pernikahan mereka, semua hal terjadi. Dan hari ini, mereka bertemu lagi, dan dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka. Dia bisa melihat wajah ovalnya yang putih berkilau seperti batu giok, bibir merahnya yang lembut dan indah, dan matanya yang cemerlang. Dia bahkan bisa merasakan napasnya. Dia secara alami mengeluarkan aura yang unik. Tubuh utama Yu Chen menatap Shi Hao, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia jelas tidak pernah bertemu pemuda yang lembut dan cantik ini sebelumnya, jadi mengapa begitu mereka bertemu, dia merasakan riak yang tak terlukiskan di dalam hatinya? Dia melepaskan indera ilahi untuk hati-hati memeriksa pihak lain, ingin melihat melalui pemuda di depannya. Shi Hao memperhatikan ini. Bagaimanapun, dia menjadi semakin tangguh. Kekuatan indera ilahinya melebihi individu lain, dan di antara alisnya, seolah-olah ada bulan yang cerah bersinar dengan cemerlang dan tanpa cacat. Ada aura ilahi yang dibawanya. Dia selalu meragukan apakah Yu Chen memiliki seorang dewi yang tidur di dalam lautan kesadarannya. Aku harus mengakui bahwa aku benar-benar berada di puncak dan sangat tampan, tetapi kamu tidak harus menatapku seperti ini, kan? Shi Hao tersenyum dan berkata. Yu Chen terkejut. Para jenius muda yang muncul di hadapannya akan benar-benar bingung, atau mereka akan segera mencoba menyampaikan betapa luar biasanya dia. Namun, individu ini benar-benar menggodanya di depan wajahnya. Matanya berputar dengan ombak. Bibir merahnya bergerak sedikit. Saudara Taois, Raja Serangga ini cukup penting bagi saya. Bisakah Anda berpisah dengannya? Saya akan memberi Anda hal-hal lain untuk menebusnya. Saya tidak bisa. Itu juga sangat penting bagiku. Shi Hao dengan tegas menolak. Tali busur bergetar ringan. Pria muda yang berasal dari Gunung Abadi memegang busur besar di tangannya. Matanya dalam, mengungkapkan seutas niat membunuh. Dia sudah menambahkan panah ilahi ungu ke haluan. Saya menyarankan Anda untuk tinggal sedikit lebih jauh dari saya. Shi Hao menatapnya. Pria ini memiliki sikap yang tinggi. Perawakannya tinggi dengan rambut hitam berhamburan ke bawah. Matanya cerah dan penuh ekspresi. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan. Rumor mengatakan bahwa dia tidak kalah dengan talenta surgawi muda dari ras lain. Kemanapun dia pergi, berbagai sekte akan memperlakukannya dengan hormat, tidak berani menyinggung perasaannya. Meskipun dia adalah pelayan muda yang hebat dari Istana Abadi, statusnya luar biasa. Apakah kamu bicara padaku? Kata Chen Qing, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Dia membawa senyum dingin, serta tipe kepercayaan diri. Kamu akan menyesalinya. Seluruh tubuhnya bersinar. Panah mulai berkedip dengan simbol, mengungkapkan niat membunuh yang mengejutkan. Dia akan mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Yu Chen menghentikannya, mencegahnya bergerak. Dia memiliki perasaan aneh bahwa dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini, bahwa dia tidak biasa. Raja Serangga ini, aku menginginkannya. Tepat pada saat itu, Qin Hao berbicara.
Dia mengenakan pakaian pertempuran umur panjang, membuat setiap gerakan yang dia lakukan membawa jenis keagungan yang luar biasa. Saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kemegahan ilahi, baju besinya bersinar cemerlang. Meskipun usianya tidak besar, temperamennya tenang. Dia sangat percaya diri dan sombong saat dia menatap Shi Hao. Ekspresi Shi Hao tenang. Bahkan jika orang ini adalah adik laki-lakinya, dia tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan sekarang. Itu karena Raja Serangga Perak ini sangat berguna baginya. Dia tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Selain itu, dia tidak bisa mengekspos dirinya ke Qin Hao sekarang. Jika dia dengan tangan kosong menyerahkannya, orang lain masih akan meragukan tindakannya. Jika semua orang menginginkannya, maka biarkan skill yang memutuskan. Shi Hao dengan tenang berkata sambil berdiri di sana. Dia menghadapi 3 orang di depannya dengan ketenangan yang tak terlukiskan. Hal ini membuat yang lain kaget. Siapa orang ini? Dia benar-benar menolak wanita surgawi Heaven Mending Sector, memandang rendah tangan kanan pewaris Istana Abadi, dan dengan tenang menghadapi Qin Hao yang memiliki 2 tulang abadi. Jika itu adalah ahli biasa, mereka pasti sudah lama menyerah, tidak berani menghadapi ketiga ahli ini secara bersamaan. Mungkinkah dia bakat yang luar biasa? Tapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Hong! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, disertai dengan raungan binatang buas dan surga yang meluapkan api ilahi. Ada konfrontasi besar lain yang sedang dilakukan. Seseorang sedang mengaung. Orang bisa samar-samar melihat simbol yang menutupi langit. Sosok kekosongan Istana Abadi Perunggu muncul di langit, megah dan mengesankan, menakutkan semua orang yang melihatnya. Bagus! Chen Qing, pemuda dari Istana Abadi mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bisa melihat bahwa di bawah Istana Perunggu yang dibangun dari simbol, pewaris Istana Abadi memegang tombak kosong dan melawan musuh besar. Ada cahaya keemasan berkelap-kelip. Seekor burung ilahi terbang, yang sangat menakutkan. Shi Hao mengerti apa yang terjadi. Tempat ini tidak biasa, jadi mungkin ada sesuatu yang muncul, atau semacam perubahan terjadi. Kalau tidak, mengapa begitu banyak makhluk muda tertinggi datang? Serahkan! Pemuda dari Istana Abadi, Chen Qing berbicara, ekspresinya membawa niat dingin. Dia mengangkat busur besar tinggi-tinggi, panah ilahi ungu ditarik kembali berkedip-kedip dengan cahaya. Waktu sangat mendesak, mereka tidak bisa membuang waktu. Dia ingin membantu yang hebat dari Istana Abadi. Enyah! Shi Hao hanya memiliki kata-kata ini. Dia memiliki kebencian yang besar dengan Istana Abadi. Ketika menghadapi ancaman orang ini, dia merasakan emosi yang lebih negatif. Yu Chen tidak menghentikannya kali ini, berdiri di samping. Matanya jernih saat dia menatap pertempuran besar di kejauhan. Itu adalah pusat konfrontasi yang sebenarnya. Ada lebih dari 1 bakat luar biasa yang berpartisipasi. Siu! Tiba-tiba, Chen Qing mengambil tindakan, melepaskan panah. Dia menganggap dirinya berdiri berdampingan dengan makhluk tertinggi muda, bahwa dia adalah salah satu karakter yang bersaing untuk supremasi, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan tenaga muda yang tidak dikenal? Dia akan membunuh pemuda ini di depannya dan merebut Silver Bug King. Shi Hao mengangkat tangannya dan meraih panah ilahi, tidak menghindar sama sekali. Keduanya bertabrakan, melepaskan suara metalik dan percikan api yang besar. Dengan suara dang, dia meraih batang panah, menjebaknya di tangannya. Selama proses ini, Chen Qing telah lama pindah. Begitu dia menembakkan busur besar, dia sendiri bergegas ke depan, menampilkan teknik berharga Istana Abadi untuk menekan Shi Hao. Sementara itu, Yu Chen juga mengambil tindakan. Qin Hao juga menyerang keluar. Mereka semua mengincar Raja Bak Perak itu.
Shi Hao pertama-tama mengirim tamparan ke Chen Qing, dan kemudian dia berbalik, bergegas menuju dua lainnya, tidak membiarkan mereka mendapatkan Raja Serangga. Raja Serangga itu terlalu berharga. Ketika ditempatkan di kuali obat, itu bisa digunakan untuk memurnikan tubuh, membuatnya lebih lengkap dan sempurna. Dia meninju keluar. Petir ilahi mengalir seperti air terjun, dan pancaran kilat meletus, meledakkan kekosongan sampai bergetar hebat. Yu Chen berbalik, tangannya membentuk jejak magis. Cahaya bulan yang bersinar tersebar ke bawah, membuatnya terlihat spiritual seperti makhluk abadi. Sebuah tangan putih menyerang, dan dengan suara hong, itu bertabrakan dengan riam petir. Qin Hao berhenti juga. Armor di tubuhnya bersinar. Dia bergegas ke langit untuk menghadapi Shi Hao dalam bentrokan fisik. Pancaran tinjunya gemerlap, meletus dengan simbol tak berujung. Itu sudah cukup untuk membuat semua rekannya terguncang. Hong! Shi Hao jelas tetap tenang. Dia mengangkat tinjunya untuk menyerang, menyambut gerakannya. Kekuatan tinju itu mengguncang kekosongan hingga mengeluarkan suara weng-weng, membuat banyak orang terkejut. Ini adalah benturan kekuatan yang hebat, dengan mereka di tengah. Kekuatan ilahi beriak keluar, membuat gunung-gunung di depan runtuh inci demi inci. Gua kuno itu hancur berantakan. Selain itu, bag sisik hitam berteriak keluar, bergabung dengan kekacauan. Mereka semua memuntahkan energi logam yang berkelok-kelok di udara seperti pancaran pedang, membuat tempat ini semakin tidak teratur dan menakutkan. Setelah serangan ini, Shi Hao berdiri di sana dengan tenang. Pikiran Qin Hao sangat terguncang. Teknik berharga pihak lain biasa saja, tetapi mengapa dagingnya begitu menakutkan? Dalam benturan kekuatan yang hebat, dia sebenarnya tidak terguncang sama sekali. Itu membuatnya sangat terkejut. Yu Chen juga terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Pada saat itu, dia bentrok dengan 3 ahli hebat, tetapi tetap sangat tenang tanpa kalah. Jelas bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Apakah dia mengaku setara dengan 3 ahli hebat ini? Chen Qing tiba-tiba mengubah arah, bergegas menuju Raja Bak Perak, ingin menangkapnya terlebih dahulu. Mata Qin Hao menjadi lebih cemerlang. Pakaian pertempuran umur panjang tubuhnya bersinar lebih terang saat dia segera melemparkan dirinya ke atas. Telapak tangannya melepaskan simbol yang membawa 5 elemen cahaya ilahi. Teknik ilahi gunung abadi. Chen Qing terkejut. Ketika dihadapkan dengan jenis teknik misterius ini, dia merasakan ketakutan yang menahan diri. Dia pindah ke samping, menghindari serangan ini. Kemudian, dia mengirimkan tinju yang menggelegar. Weng! Ketika kedua ahli bertabrakan, bag sisik hitam di bawah sangat marah. Orang-orang ini tidak menaruh perhatian sama sekali, berani bertarung di wilayah mereka. Raja Bak Perak memerintahkan mereka. Simbol tak berujung bergegas, benar-benar bergabung menjadi serangan pembunuhan yang hebat. Itu bergegas ke langit. Terlepas dari apakah itu Qin Hao atau Yu Chen, mereka berdua terkejut. Sementara itu, Chen Qing bahkan lebih menanggung beban serangan ini, berdiri tepat di depannya dan menerima serangan yang mengerikan. Dia mengeluarkan raungan dan dengan cepat bangkit dari tanah. Dia pertama kali bentrok dengan Qin Hao, menderita kekuatan besar dan membuat tubuhnya gemetar. Kemudian, dia diserang oleh simbol jalinan gerombolan serangga. Energi pedang metalik memenuhi langit, memaksanya untuk mundur. Peng! Tepat pada saat itu, Shi Hao muncul, turun dari langit, menginjak-injak posisi yang paling penting. Kamu berani. Chen Qing sangat marah. Di bawah adalah gerombolan serangga marah yang menyerangnya dengan kekuatan penuh, dan di atas adalah serangan Shi Hao dari langit, apalagi satu kaki langsung menuju kepalanya. Tidak peduli apa, dia tidak ingin kepalanya diinjak. Itu adalah jenis penghinaan.
Dia mengangkat tinjunya untuk menyerang. Hong! Namun, kekuatan orang di atas mengguncang dunia, runtuh seperti gunung besar. Angin bersiul, menggores wajahnya dengan menyakitkan seperti pisau. Rute Chen Qing di depan terhalang, dan di belakangnya, simbol tak berujung menyapu keluar, membuat tubuhnya bergetar. Dia menderita erosi yang dilepaskan oleh energi logam Black Scarlet Bug. Rasanya seperti disapu oleh energi pedang, menciptakan banyak luka. Peu! Dia memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya terhuyung-huyung keluar, menyemburkan seteguk esensi spiritual alami. Dia segera merasakan gelombang kelemahan. Shi Hao turun dari langit, menginjak-injak seperti dewa yang tak tertandingi, menyegel langit dengan serangan ini. Itu membuat Chen Qing terkejut dan marah, tetapi dia merasa sulit untuk menghindari serangan ini. Chen Qing mengeluarkan raungan, menghasilkan beberapa lusin telapak cahaya selebar sang, menampar ke langit. Namun, pada akhirnya, ini masih tidak berguna. Kaki besar itu turun seperti gunung yang menjulang tinggi, membuatnya sangat gemetar. Chen Qing sangat marah. Gerombolan serangga di bawah bersinar, menghasilkan serangan mengancam lainnya. Cahaya pedang meretas ke dalam tubuhnya dan meledakkannya sampai dia gemetar. Sementara itu, kaki besar itu menekan dari langit, hampir menempel di kulit kepalanya. Pada saat ini, dia menderita cedera parah dari gerombolan serangga. Dia tidak mau menerima ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia merasa sangat kesal dan meraung tanpa henti. Hong! Tangannya menopang langit, akhirnya melindungi tubuhnya. Namun, rambutnya berantakan, dan kepalanya sangat sakit. Darah bahkan mengalir keluar. Hampir saja tengkoraknya retak. Gerombolan serangga jatuh dari langit. Peu! Cahaya berdarah memercik keluar. Dia terus-menerus menderita serangan simbol. Mereka semua adalah energi pedang metalik yang dilepaskan oleh Black Scarlet Bugs. Itu terlalu terkonsentrasi, menyebabkan dia sangat menderita. Ah! Chen Qing berteriak keras saat rasa sakit yang hebat mendera tubuhnya. Dia berjuang keras, membantai ke arah Raja Serangga itu. Dari awal hingga akhir, semuanya terjadi dalam sekejap, cepat sampai-sampai orang normal tidak akan bisa bereaksi terhadapnya. Chen Qing masih terluka parah. Qin Hao dan Yu Chen terkejut. Namun, mereka tidak bisa berpikir terlalu banyak sekarang. Mereka berdua bergegas ke bawah untuk memperebutkan Raja Serangga, karena tempat Chen Qing jatuh dikelilingi oleh gerombolan serangga, jadi ini adalah kesempatan bagus. Shi Hao juga turun, menyerang secara selektif, membimbing para pemimpin ras serangga ketiga lainnya. Saat itu, ketika Kaisar Kupu-Kupu memerintahkan gerombolan serangga besar, dia telah menyaksikan dari samping. Pemahamannya tentang balapan serangga sekarang jauh lebih besar daripada yang lain. Gerombolan serangga menghadapi serangan 4 ahli hebat dan segera runtuh. Tidak peduli berapa banyak, mereka tidak bisa menghentikan bakat luar biasa. Hong! Petir mengalir seperti air terjun dan pancaran listrik mengalir seperti sungai. Shi Hao jatuh dari langit dengan simbol menyala tak berujung di sekelilingnya. Dia menangkap Raja Kumbang Perak sekaligus, dengan cepat menyegelnya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. 3 lainnya menoleh. Mata Qin Hao dan Yu Chen sangat dalam. Meskipun mereka tidak mau menyerah, mereka tidak segera menyerang. Mereka pernah bentrok dengan Shi Hao dan sangat memahami betapa tangguhnya orang ini. Bertarung sampai mati atas Raja Serangga agak tidak sepadan. Rambut Chen Qing acak-acakan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ekspresinya pucat dan sangat tidak menyenangkan. Dia memiliki kepalanya diinjak-injak oleh Shi Hao, hampir pingsan sebagai hasilnya. Ini adalah penghinaan besar. Dia benar-benar ingin bertarung sampai mati. Saya menyarankan Anda untuk tinggal sedikit lebih jauh dari saya.
Shi Hao masih memiliki kalimat itu untuknya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.